ada pakaian berwarna putih sama berwarna hitam nih. Nah, lalu di video kedua kita punya video lain nih. Oke. Sini gini ada saya dulu banyak bintang tuh, lihat ada warna oranye, putih, merah. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan kan? Betul. Nah, sekarang karena kalian sudah melihat video tadi, ibu mau tanya nih, kenapa ya pakaian hitam terasa lebih panas dibanding pakaian putih pada siang hari? Dan kenapa sih bintang-bintang di langit warnanya beda-beda? Ada yang bisa jawab nih pertanyaan ibu yang awal ini? Boleh nih. Mungkin karena pakaian kita lebih banyak menyerap panas matahari, Bu. Menyerap panas matahari. Oke, kalau yang kedua, bintang hitam? Boleh dulu. Kalau bintang mungkin karena jaraknya beda-beda ya, Bu. Jadi warnanya jadi beda. Oke, jawaban yang menarik dari teman-teman, dari anak-anak semua. Nah, tapi fenomena ini tuh sebenarnya kita bisa kaiti nih sama konsep fisika yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di mana konsep fisikanya yaitu bernama radiasi benda hitam. Nah, jadi hari ini kita akan sama-sama nih menyelidiki melalui simulasi PET digital terkait fenomena radiasi benda hitam ini. Nah, tujuannya apa sih, Bu? Tujuannya yaitu untuk menjelaskan konsep dasar radiasi benda hitam, menganalisis hubungan antara suhu, intensitas radiasi, serta mengaitkannya dengan fenomena astronomi seperti bintang tadi. Dan yang terakhir itu menyajikan hasil analisis radiasi bendanya dalam bentuk infografis. Jadi, sudah siap untuk mempelajari hari ini? Oke, jika siap, Ibu bagi kalian ke dalam dua kelompok besar ya. Yaitu yang pertama kelompok satu ada Dwi Cahyani dulu. Oke, Siti Nur Aisyah, Aisyah Cahyandini, Rahma Juwita. Oke, yang kelompok dua ada Aufa Adina, Elsa Putri Pratama, Afrika Listia, dan Sarisa Naibar. Oke, jika sudah duduk berkelompok. Oke, kalau sudah ini diberikan LM-nya ya. Oke. Nah, jika sudah, sekarang anak-anak, Ibu ingin kalian perhatikan di lembar kerja kalian. Nah, di situ terdapat ilustrasi gambar fenomenanya, yaitu yang pertama ada pakaian hitam dan putih, dan yang kedua ada gambar spektrum bintang. Nah, tadi kan kalian sebut di awal kenapa pakaian hitam terasa lebih panas dibanding pakaian putih, karena mampu menyerap radiasi dengan baik. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, sebagai seorang fisikawan, nah kalau kayak gitu kan artinya ada hubungannya tuh antara suhu dengan radiasi yang dipancarkannya. Nah, kira-kira hubungannya seperti apa tuh? Ada yang bisa jawab? Boleh. Mungkin kalau suhunya semakin tinggi, radiasi yang keluar juga makin besar, Bu. Argumennya bagus sih. Tapi mungkin bisa kita selidiki lagi ya. Nah, lalu yang kedua, gambar kedua yang terkait gambar bintang. Nah, kan ada yang merah, biru, putih, kan. Nah, dari suhu-suhu tersebut, kira-kira mencerminkan warna dari bintang tersebut ya? Ada yang bisa bayangin, ada yang bisa jawab terkait suhu dan warna bintang? Berubah, Bu. Berubah sih, Dek. Apa itu yang berubah? Berarti warna bintangnya itu tergantung sama suhunya, Bu. Jadi itu bukan cuma jaraknya. Luar biasa nih sekalian. Berarti kalau gitu dari jawaban kalian tadi kita bisa pelajari ya. Tadi Ibu terus kita belajar apa hari ini? Radiasi benda hitam. Oke. Nah, dari pertanyaan dari jawaban kalian tadi, yang pertama terkait fenomena baju hitam dan baju putih, itu ada hubungan apa tadi? Yang pertama hubungan suhu dengan yang baju hitam dan putih. Tadi baju hitam udah menyerap apa? Menyerap radiasi. Nah, berarti kalau gitu yang pertama nih suhu dengan intensitas radiasi. Yang kedua tadi bintang, suhu dengan apa? Tadi saya
Satu. Bagaimana pengaruh perubahan suhu terhadap intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda. Berarti dia bagaimana pengaruhnya ya? Oke, bagaimana pengaruh suhu dengan intensitas radiasi yang dipancarkan? Ya, oleh benda. Oke. Oke, dari sekarang berarti kita dapat nih rumusan masalahnya, yaitu yang pertama ada bagaimana pengaruh suhu dan intensitas radiasi yang dipancarkan. Yang kedua ada bagaimana pengaruh perubahan suhu terhadap puncak spektrum, betul? Oke, ya betul. Sekarang Ibu ingin meminta kalian ke fase 3, yaitu rumusan hipotesis. Nah, rumusan hipotesis ini kalian silakan tuliskan itu lagi di dalam kalian bagaimana hipotesis prediksi atau dugaan sementara kalian, oke? Nah, jadi yang pertama kalau gitu dugaan sementaranya pengaruh suhu dan intensitas radiasi, kira-kira dia akan bagaimana ya? Nah, mungkin di sini aku mau ngajak kalian logikanya gini. Jika kalian menyalakan kompor, nah ketika dinaikkan pancaran panasnya akan semakin apa? Semakin kuat atau semakin apa? Semakin kuat. Nah, kalau gitu sekarang jika suhunya naik, intensitas radiasi dipancarkan akan semakin apa? Semakin kuat. Semakin kuat juga kan? Nah, berarti kalau gitu prediksi awalnya dia berbanding apa? Berbanding lurus. Oke, kalau yang kedua yang perubahan suhu mempengaruhi puncak spektrum. Tadi mengingat yang materi gelombang elektromagnetik, berarti hubungannya bagaimana tuh antara suhu dan puncak spektrumnya? Berbanding terbalik. Kenapa, Aisyah? Karena semakin panjang gelombangnya, maka si puncak spektrumnya juga semakin kecil. Berarti berbanding terbalik ya, semakin pendek dan semakin panjang. Oke, jika sudah silakan dituliskan. Dan sekarang kalian buka simulasi PET-nya. Silakan di-scan. Oke. Nah, di situ udah di-scan semuanya untuk si PET black body spectrumnya? Sudah. Nah, jika sudah, nah di simulasi PET tersebut kalian centang bagian graph values, labels, dan intensity-nya. Oke, lalu kalian atur suhunya. Suhunya ada berapa aja? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dan 6000. Oke, silakan kalian ambil datanya melalui simulasi PET digital tersebut ya. Oke, Ibu beri waktu kalian selama 30 menit ya. Iya, Bu. Oke, kelompok 1 bagaimana hasil yang diperoleh? Jadi teman kami Kalau suhunya 1000 Kelvin, warna gelombangnya bagaimana? Puncaknya, puncaknya, dia ke arah mana? Itu warna kuning, ya, dengan nilai kuningnya, nilai si intensitas radiasinya. Oke, dituliskan ya di bagian tabel pengamatan. Kalau kedua bagaimana? Sudah. Kalau Kelvin berapa? Warna sama spektrumnya merah. Intensitasnya? Oke, kalau daerahnya infrared. Kalau infrared itu artinya cahaya tidak tampak. Oke, bagaimana, sudah dapat semuanya? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke bagian yang berikutnya, yaitu analisis data. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana secara matematis kita menggunakan rumus persamaan apa?
dia menjadi berapa kali lipat? 16. 16 kali lipat. Nah, oke, karena